Januari 2023, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kabar tragis dari Bekasi. Satu keluarga ditemukan meninggal dunia setelah diduga menenggak kopi beracun. Korban adalah Ai Maimunah, seorang ibu rumah tangga bersama dua anaknya Rizwandi dan Ridwan Abdul Muiz. Awalnya, kasus ini dianggap sebagai peristiwa keracunan biasa. Namun, penyelidikan polisi justru membuka fakta mengejutkan. Kematian ini hanyalah permukaan dari kisah kelam yang jauh lebih besar. Dari penyelidikan inilah, nama Wawon Erawan alias Aki mulai muncul ke permukaan. Bersama dua rekannya, Solihin alias Duloh dan Dede Solehudin. Mereka dikenal dengan julukan Wawon CS. Tapi, siapakah sebenarnya mereka? Bagaimana awal mula kehidupan yang tampak biasa bisa berakhir menjadi salah satu kasus pembunuhan berantai paling mengerikan di Indonesia? Ambil nafas dalam-dalam, karena yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita. Ini adalah kisah nyata tentang sebuah titik yang mengubah segalanya. Selamat datang di Titik Balik, karena setiap kisah punya titik balik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Nama Wawon Erawan atau akrab dipanggil Aki berasal dari desa Pokohaji, Ngamprah, Bandung Barat. Wawon tinggal bersama istri keempatnya, Iis, di Cianjur, Jawa Barat. Yang kemudian di sana ia lebih dikenal dengan nama panggilan Deden. Sehari-hari ia bekerja serabutan, namun dikenal di lingkungannya sebagai orang yang mengaku memiliki kemampuan supranatural. Dalam kehidupan pribadinya, Wawon menikah beberapa kali. Salah satu istrinya adalah Ai Maimunah, yang kelak juga menjadi salah satu korban. Kehidupan keluarga Wawon tidak sederhana. Ia kerap berpindah tempat tinggal dan membangun hubungan dengan banyak orang di sekitarnya. Tersangka kedua adalah Solihin, atau lebih dikenal dengan nama panggilan Duloh. Duloh adalah seorang pria parubaya yang juga tinggal di kawasan Cianjur. Dalam kesehariannya, ia bekerja serabutan dan dikenal dekat dengan Wawon. Hubungan mereka bukan sekedar pertemanan biasa, melainkan juga mitra dalam praktik penggandaan uang yang kelak menjerat banyak korban. Tersangka ketiga adalah Dede Solehudin. Berbeda dengan Wawon dan Duloh, Dede dikenal sebagai orang yang lebih muda dan masih memiliki ikatan keluarga dengan salah satu istri Wawon, yakni Ai Maimunah. Keterlibatannya dalam kelompok ini membuat ia menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian peristiwa yang kelak akan terjadi. Dari luar, ketiganya tampak sebagai orang biasa. Mereka memiliki keluarga, pekerjaan, dan tinggal di lingkungan masyarakat seperti pada umumnya. Namun di balik itu, mereka menyimpan rahasia besar, yakni menjalankan praktik penipuan dengan dalih penggandaan uang. Target mereka adalah para tenaga kerja wanita atau TKW yang bekerja keras di luar negeri untuk menghidupi keluarga di kampung halaman. Janji-janji manis penggandaan uang inilah yang membuat banyak korban akhirnya terjerat. Setelah lama menjalankan praktik penipuan, perlahan masalah mulai muncul. Wawon CS menjanjikan penggandaan uang kepada para tenaga kerja wanita atau TKW. Mereka diminta menyetorkan uang dalam jumlah tertentu yang katanya akan dilipat gandakan berkat kemampuan supranatural. Menurut laporan, ada 11 TKW yang menjadi korban penipuan. Mereka mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah secara akumulasi. Beberapa korban bahkan rutin mengirimkan uang antara 3 sampai 5 juta rupiah per bulan sejak 2019. Salah satu korban bernama Aslem, TKW asal Karawang, Jawa Barat. Ia bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun.
dan ia mengirimkan hasil jerih payahnya untuk diserahkan kepada Wawon dan kelompoknya. Dari data yang dihimpun, Aslem mengalami kerugian hingga 288 juta rupiah. Tidak hanya kehilangan uang, ia juga mengalami gangguan kesehatan hingga sempat hilang ingatan akibat tekanan psikologis yang berat. Korban lain, Farida dan Siti Fatimah, juga tercatat pernah menyetorkan uang dalam jumlah besar. Korban-korban ini awalnya percaya karena dijanjikan keuntungan besar. Namun, ketika mereka mulai mendesak hasil, situasi berubah menjadi ancaman bagi pelaku. Pada titik inilah konflik semakin dalam. Wawon, Duloh, dan Dede merasa terpojok. Mereka khawatir praktik penipuannya terbongkar dan nama mereka tercemar. Beberapa korban yang terlalu keras menagih janji akhirnya tidak hanya mengalami kerugian secara materi, tapi juga kehilangan nyawa. Penipuan Wawon CS ini mirip dengan skema multi-level marketing. Setoran terus mengalir, namun ketika korban menuntut hasil nyata, pelaku justru berusaha menyingkirkan mereka. Konflik ini tidak hanya melibatkan para TKW, tetapi juga menjalar ke lingkaran terdekat Wawon sendiri. Beberapa istri, anak, bahkan anggota keluarga lain turut menjadi korban. Peristiwa tragis ini bahkan sudah berlangsung sejak 2016, jauh sebelum kasus di Bekasi terungkap pada awal 2023. Kronologi kejadian dimulai pada hari Kamis 12 Januari 2023 di sebuah kontrakan di wilayah Ciketing, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Satu keluarga ditemukan dalam kondisi gawat darurat setelah meminum kopi. 3 orang meninggal, yakni Ai Maimunah, Ridwan Abdul Muiz, dan Riswandi. Sedangkan 2 orang lainnya selamat, yaitu Neng Ayu dan MDD Solehudin. Hasil uji laboratorium forensik Polda Metro Jaya menemukan jejak pestisida sangat beracun bernama Aldicarb pada sampel di TKP. Aldicarb umumnya digunakan sebagai insektisida dan nematosida. Dari temuan dan penyelidikan awal, polisi menyimpulkan ini bukanlah insiden biasa. Unsur pidana diduga kuat. 3 tersangka kemudian diproses, yakni Wawon alias Aki, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin. Polisi menjelaskan, Dede juga meneguk sedikit kopi tersebut untuk mengelabui proses penyidikan agar tampak sebagai korban. Keterangan ini disampaikan pejabat di Reskrimum Polda Metro Jaya pada 24 Januari 2023. Dari pengembangan kasus Bekasi, penyidik bergerak ke Cianjur, ke rumah atau lingkungan yang terkait para tersangka. Di sana, pada 20 Januari 2023, polisi menggali beberapa lubang dan menemukan 4 kerangka di 3 lokasi penguburan. Identifikasi forensik dan keterangan keluarga mengarahkan pada nama-nama berikut, yakni Wiwin, istri Wawon, dan ibunya, Noneng, yang juga mertua Wawon, ditemukan dalam satu lubang yang sama di rumah Duloh. Farida, salah satu TKW yang dijanjikan penggandaan uang, ditemukan di lubang dalam sebuah kontrakan di Kertajaya, Cianjur. Serta seorang anak laki-laki bernama Bayu yang ditemukan dalam sebuah lubang di halaman rumah Wawon. Polisi juga menemukan adanya lubang lain yang masih ditelusuri pada saat itu. Selain lubang-lubang tersebut, polisi menilai pola kejadian di Cianjur beririsan dengan perkara penipuan penggandaan uang. Dalam pemaparan Polda Metro Jaya, Wawon juga disebut menggunakan persona Aki Banyu saat melancarkan modusnya pada korban. Penyelidikan kemudian tersambung ke Garut melalui kasus kematian seorang TKW bernama Siti Fatimah pada 2021. Keluarga mengingat temuan jasad Siti di perairan Bali sebelum akhirnya dipulangkan ke Garut.
setelah kasus Wawon CS terbongkar. Makam Siti di Garut diekshumasi dan jenazah dibawa ke rumah sakit Polri untuk diotopsi. Polisi menyampaikan bahwa kematian Siti terkait dengan jaringan Wawon CS. Dalam pemeriksaan di kepolisian, tersangka Duloh membangun narasi bahwa Siti tewas didorong ke laut oleh Noneng, yakni Ibu Wiwin yang juga merupakan ibu mertua Wawon, atas perintah dari Wawon. Siti diketahui meninggal pada 12 Februari 2021 di Laut Bali saat menyeberang dari Bali menuju Bima. Wawon berniat Siti karena Siti terus-menerus menanyakan soal uang yang dititipkannya pada Wawon untuk dilipat gandakan. Noneng adalah salah satu TKW yang menyimpan uangnya untuk dilipat gandakan oleh Wawon. Namun, ketika Noneng dan Wiwin terus mendesak untuk meminta uang mereka, Wawon malah beralibi dan memberikan tawaran yang lebih menjanjikan, yakni sebuah misi untuk nyawa Siti. Noneng dan Wiwin dijanjikan sejumlah uang yang cukup besar oleh Wawon bila mereka berhasil menemukan Siti. Namun, setelah misi Siti berhasil, Noneng dan Wiwin belum juga mendapatkan uang dari Wawon. Sehingga ketika mereka mulai mendesak Wawon soal uang bayaran dan uang yang dilipat gandakan, Wawon mulai merasa terpojok. Dan dari sinilah rencana Noneng dan Wiwin bermula. Noneng dan Wiwin akhirnya oleh Duloh dengan cara dan kemudian jenazahnya dikubur dan dicor dalam satu lubang yang sama di rumah Duloh. Sementara itu, korban anak berusia 2 tahun atas nama Bayu merupakan anak Wawon dengan Ai Maimunah. Bayu dihabisi 3 bulan sebelum Ai diracun oleh Dede. Belum diketahui pasti bagaimana cara Wawon menghabisi nyawa Bayu. Namun yang jelas, jenazah Bayu ditemukan di salah satu lubang di halaman rumah Wawon. Wawon mengaku risih dengan Bayu karena kerap kali rewel dan menangis. Di luar rangkaian 2021 sampai 2023, penyidikan juga menyorot kematian Halimah, istri pertama Wawon, yang wafat pada 23 September 2016. Setelah pengungkapan kasus 2023, kuburan Halimah dibuka untuk otopsi karena diduga kuat terkait perbuatan pidana dalam jaringan yang sama. Keterangan Polda Metro Jaya menyebut Halimah diduga kuat menjadi korban paling awal dari Wawon CS. Di Cianjur, ada saksi atau korban selamat bernama Ujang Zainal. Disebut juga Ujang Mustafa, yakni tetangga Solihin atau Duloh. Ia pernah meminum kopi yang diduga sudah dicampur dengan sesuatu. Ujang mengaku langsung merasa pusing dan sesak, lalu tertolong setelah ditangani oleh medis. Kesaksiannya membantu memetakan pola dan jejaring peristiwa di Cianjur. Berikut adalah peran dari masing-masing tersangka dalam kasus ini. Yang pertama adalah Wawon Erawan atau Aki, yakni suami dari beberapa korban yang menurut polisi berperan dalam rangkaian penipuan dan perencanaan, termasuk penggunaan identitas atau figur Aki Banyu untuk mempengaruhi korban. Yang kedua, Solihin alias Duloh, yakni rekan dekat Wawon, terhubung langsung dengan peristiwa di Cianjur dan keterkaitannya dengan peristiwa di Garut atau tentang kasus Siti. Yang ketiga, MDD Solehudin, turut berada di TKP Bekasi, meminum sedikit kopi untuk menyamarkan peran, ikut ditetapkan sebagai tersangka. Korban yang teridentifikasi dalam proses 2016 hingga 2023 yakni Halimah, Siti Fatimah, Noneng, Wiwin, Farida, Bayu, serta 3 korban di Bekasi, yakni Ai Maimunah, Ridwan Abdul Muiz, dan Riswandi.
Total ada 9 jiwa seperti dipaparkan kepolisian pada fase awal pengungkapan. Setelah berbulan-bulan penyidikan dan rangkaian persidangan, akhirnya proses hukum terhadap Wawon Erawan, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin sampai pada tahap akhir. Jaksa penuntut umum menilai perbuatan ketiga terdakwa sangat berat. Mereka dianggap melakukan pembunuhan yang direncanakan dengan korban yang justru berasal dari orang-orang terdekat mereka sendiri. Karena itu, jaksa menuntut agar ketiganya dijatuhi hukuman mati. Tuntutan ini dibacakan di persidangan setelah sempat ditunda hingga 4 kali dengan alasan berkas tuntutan yang belum rampung. Namun, vonis akhir ternyata berbeda dari tuntutan jaksa. Pada tanggal 1 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang diketuai oleh Suparna memutuskan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada ketiga terdakwa. Hakim menyatakan bahwa vonis ini sudah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta persidangan. Dengan keputusan tersebut, maka Wawon, Duloh, dan Dede harus menjalani sisa hidup mereka di balik jeruji besi. Meski begitu, vonis ini menimbulkan pro dan kontra. Keluarga Halimah, salah satu korban, mengaku sangat kecewa. Mereka berharap hukuman yang lebih berat dijatuhkan karena perbuatan para terdakwa telah menghilangkan nyawa banyak anggota keluarga. Kekecewaan ini mendorong keluarga untuk mendukung jaksa agar mengajukan banding. Kasus Wawon CS menutup satu bab kelam dalam sejarah kriminal Indonesia. Dari awal terungkapnya peristiwa di Bekasi, hingga penyelidikan yang membuka tabir kasus di Cianjur dan juga Garut, publik dikejutkan oleh fakta bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang justru berada dalam lingkaran keluarga dan orang terdekat. Vonis penjara seumur hidup bagi Wawon, Duloh, dan Dede menandai akhir proses hukum. Meskipun keluarga korban sempat merasa hukuman itu belum sepadan, keputusan pengadilan adalah bagian dari sistem peradilan yang berlaku. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kewaspadaan perlu selalu dijaga, bahkan terhadap lingkungan terdekat kita. Selain itu, peristiwa ini menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan hal-hal mencurigakan serta perlunya aparat untuk merespon setiap laporan secara serius. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap, meskipun membutuhkan waktu dan keberanian dari berbagai pihak. Dan bahwa keadilan, meski terkadang diperdebatkan, tetap harus ditegakkan demi memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terdampak.